Boleh nggak sih guru menghukum? Guru honorer di Konawe Selatan di Beralih ke informasi lain, saudara, seorang siswa di Medan, Sumatera Utara dihukum gurunya belajar di lantai kelas karena menunggak SPP selama 3 bulan. Selamat datang di channel cerdik.com. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah fenomena ya, dan kita akan mencoba mengkaji konsep hukuman dalam dunia pendidikan dari perspektif batasan dan alternatif yang bijak. Dari perspektif hukuman dalam dunia pendidikan, hukuman itu sering dijadikan alat untuk mengendalikan kedisiplinan peserta didik. Namun dalam konsep pendidikan modern sekarang, lebih mengarah kepada pendekatan yang lebih positif dan mendidik. Hukuman bukan merupakan balas dendam dari pendidik ke peserta didik atau pelepasan emosi, namun upaya untuk membantu peserta didik memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini selaras dengan pendekatan disiplin positif yang berfokus pada pembelajaran daripada pemberian rasa takut. Dalam pandangan psikologi anak, hukuman fisik dan verbal dapat mencederai perkembangan emosional dan kepercayaan anak. Nah, batasan dalam memberikan hukuman itu ada beberapa. Berikut ini adalah prinsip yang harus dipegang. Pertama, tidak merendahkan harga diri. Yang kedua adalah proporsional. Jadi antara hukuman sama pelanggaran itu harus relevan. Ya, jangan anak tidak mengerjakan PR terus dihukum lari keliling lapangan. Itu tidak proporsional, nggak nyambung antara kesalahan dan hukumannya. Berorientasi pada pembelajaran dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Apakah boleh menghukum dalam pendidikan? Menghukum bukan hal yang sepenuhnya salah, tapi cara dan tujuan yang harus diperhatikan. Hukuman yang efektif adalah mendidik dan mendorong perubahan perilaku positif. Kita kenal dengan disiplin positif. Kita geser dari konsep hukuman ke konsekuensi. Jadi, ketika anak mengalami kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan emosinya dulu. Ya, stabilkan emosi. Bahwasanya setiap orang itu punya kesalahan, tapi semua orang juga harus memperbaiki kesalahannya. Lalu ditanyakan dulu, ya, kamu sadar nggak kesalahan kamu itu apa? Kalau sudah sadar, coba tanyakan lagi. Terus gimana cara memperbaikinya? Nah, berikan tawaran-tawaran seperti itu. Dan ketika diskusi itu, coba ajak kenalkan pada konsekuensi. Gimana nih kalau selanjutnya kamu melakukan hal yang sama? Ya ke depannya. Nah, biarkan anak itu berpikir. Nah, dan guru coba mengarahkan konsekuensi-konsekuensi yang mendidik. Jangan sampai karena anak taunya besok kalau saya nggak ngerjain PR saya kosrek WC deh Pak. Ya kan itu nggak nyambung ya, nggak proporsional ya. Nah, jadi ajarkan juga bahwasanya ketika tidak mengerjakan A harus yang proporsional. Bukan berarti hukuman itu sesuatu yang melelahkan dan sebagainya, tapi ajarkan sesuatu yang berguna juga untuk dia. Yang selanjutnya, pertama tadi memberikan konsekuensi logis, yang kedua menggunakan komunikasi asertif, ya. Yang ketiga adalah penguatan positif, ya. Komunikasi asertif itu apa sih? Komunikasi yang membantu peserta didik memahami dampak dari tindakan mereka. Ya, jadi ajak anak bersimulasi di kepalanya gitu ya. Jika ini terjadi pada kamu, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Jika kamu ada dalam posisi dia, apa yang kamu lakukan? Gitu. Ya. Lalu memberikan penguatan positif seperti pujian, penghargaan atau dorongan perilaku baik. Jadi saya yakin, Pak Guru yakin, Bu Guru yakin, kamu bisa berubah. Ayo, tunjukkan pada yang lainnya, kamu bisa berubah. Nah, alternatif hukuman disiplin positif, ya, ini ada beberapa contohnya. Pertama, memberikan pilihan, kayak tadi, ketika
anak sudah mengulangi ya berikan aja pilihan. Ah, gitu. Tapi kita juga arahkan, jangan sampai memilih sesuatu yang kurang positif ya, kurang baik. Lalu membangun empati. Guru dapat mengajak siswa untuk merenungkan dampak perilaku terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah menggunakan kesepakatan kelas. Membuat aturan bersama antara guru dan siswa sehingga siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap aturan tersebut. Jangan sampai aturannya itu dari guru yang menghukum guru, anak-anak yang bagian terima aja. Nah, itu juga kurang demokratis ya. Jadi bagaimana aturan itu bisa atau mengikat anak-anak, ya biarkan mereka yang membuat aturan, tapi kita kontrol, kita apa namanya, kita pantau juga ya, kita arahkan ketika emang aturannya itu agak-agak nyeleneh, jangan deh, jangan, kayaknya nggak kayak gitu. Nah, kesimpulannya adalah hukuman dalam dunia pendidikan bukan hal yang tabu, tetapi cara penerapannya harus mencerminkan nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Pendekatan disiplin positif memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam membentuk perilaku siswa. Sebagai pendidik atau orang tua, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara optimal, baik secara akademik maupun emosional. Nah, itu ulasan dari artikel di cerdik.com. Untuk lengkapnya bisa langsung kunjungi di www.cerstripdik.com. Nah, lalu apa kaitannya dengan siswa SD nunggak SPP dihukum guru belajar di lantai? Nah, kalau kita lihat di sini, apakah seorang siswa wajib membayar SPP? Tentu tidak. Yang wajib adalah orang tuanya, gitu ya. Karena anak kan tugasnya belajar gitu. Nah, ketika orang tuanya tidak atau menunggak membayar SPP, kita harus lihat lagi nih, apakah orang tuanya kelupaan, ataukah sengaja nggak bayar, ataukah memang ada faktor lain gitu ya. Karena memang ekonomi kita kan sedang tidak baik-baik saja. Kita harus lebih cermat lagi, harus lebih bijak lagi ya. Jangan sampai kita berkomentar buruk kepada guru, orang tua dan sebagainya tanpa kita melihat atau merenungkan lebih dalam apa sih yang dialami sama keluarga ini gitu. Apa sih yang dialami oleh guru ini gitu. Nah, ketika memang uh, penyebabnya adalah misalnya orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi, ya berarti memang keluarga ini harus dibantu. Ada PIP, ada PKH, berarti ini salah satu prioritas yang wajib untuk dibantu oleh negara. Dan untuk selanjutnya fokus kepada pemulihan psikologi anak tersebut. Dan bagi gurunya mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya. Nah, demikian, semoga kita bisa lebih bijak lagi, merenungi lagi apa dan bagaimana serta baiknya seperti apa ke depan dunia pendidikannya. Salam, sampai jumpa di video-video selanjutnya.